أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kandungan-kandungan dari khutbatul hajah. Dan alhamdulillah, kita sudah sampai pada lafaz wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan dalam membahas lafaz ini ada beberapa poin, dan kita sudah masuk pada poin kaidah-kaidah dalam tazkiyatun nufus. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ketiga, yaitu tazkiyatun nufus dengan Al-Quran. Yang dimaksudkan tazkiyatun nufus, mensucikan hati dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Namun dari semua ini yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Karena orang yang mengamalkan semua isi Al-Quran, itulah ahlul Quran yang sesungguhnya. Itulah sahibul Quran. Karena sahibul Quran atau ahlul Quran adalah orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk salat, maka kita salat. Al-Quran memerintahkan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Al-Quran melarang untuk judi, maka kita meninggalkan judi. Al-Quran melarang kita dari perbuatan-perbuatan keji, maka kita tinggalkan perbuatan-perbuatan keji tersebut. Inilah yang dimaksud dengan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Dan orang yang mengamalkan isi Al-Quran, meskipun dia belum hafal Al-Quran, maka dia akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keluarga Allah yang sesungguhnya adalah ahlul Quran. Maka siapa yang menjadi ahlul Quran, dialah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin bahwa Al-Quran akan selalu menemani pelakunya, orang yang sering membaca dan mengamalkannya. Bahkan di dalam kubur pun dia akan ditemani oleh Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa haitsul fata
yarta'u fi dhulumatihi minal qabri yalqahu sanan mutahallila. Dan ketika seseorang takut akan gelapnya di dalam kubur, ketika dia ketakutan di dalam kubur karena gelap dan lain sebagainya, apa? Yalqahu sanan mutahallila. Al-Quran datang menemui dia dalam keadaan berseri-seri wajahnya. Masya Allah. Jadi di dalam kubur pun Al-Quran akan menemani orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Al-Quran tidak mau dekat kepadanya. Al-Quran tidak mau menemaninya. Tapi yang selalu bersama Al-Quran ketika di dunia, maka Al-Quran pun akan menemani dia ketika di dalam kubur. Kemudian Imam Syatibi melanjutkan perkataannya, hunalika yahnihi muqabbalan wa rawdatan wa min ajlihi fi dirwatil izzi yujtala. Di sana Al-Quran akan memberi keselamatan pada orang yang dekat dengan Al-Quran dan menjadikan kubur sebagai apa? Raudhah. Menjadikan kubur sebagai raudhah. Sebagai apa? Sebagai taman. Sebagai taman untuk orang yang dekat dengan Al-Quran. Wa min ajlihi fi dirwatil izzi yujtala. Karena perantara Al-Quran dia akan diperlihatkan tempat tertinggi di surga. Masya Allah. Jadi seseorang yang selalu dekat dengan Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan memperlihatkan untuknya surga. Allah akan memperlihatkan orang tersebut surga. Kenapa? Karena dia dekat dengan Al-Quran. Itulah maksud dari perkataan Imam Syatibi, wa min ajlihi fi dzirwatil izzi yujtala. Ya, nanti ya, karena Al-Quran tersebut apa? Fi dzirwatil izzi yujtala. Dia akan diperlihatkan fi dzirwatil izzi, diperlihatkan tempat tertinggi di surga. Jadi Masya Allah. Maka hendaknya kita ya di dunia ini selalu dekat dengan Al-Quran. Selalu menjadi sahabat Al-Quran. Karena jika di dunia kita menjadi sahabat Al-Quran, maka nanti di dalam kubur, bahkan di akhirat, Al-Quran akan menjadi sahabat juga. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan perkataan beliau, hunalika yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala. Al-Quran akan memohon ridho Allah untuk siapa? Untuk orang yang dekat dengannya, untuk kekasihnya. Siapa kekasih Al-Quran? Orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan isi Al-Quran. Itulah orang yang dekat dengan Al-Quran dan menjadi kekasih Al-Quran. Nah, ketika seseorang sudah menjadi kekasihnya Al-Quran, maka Al-Quran ini akan
memberikan keridhaan Allah. Allah akan ridho kepada orang tersebut karena perantara dia dekat dengan Al-Quran. Dan permintaan Al-Quran itu sangat dikabulkan oleh Allah. Wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala. Ya, wa ajdir bihi ilaihi su'lan, dan sangat layak, sangat manjur, sangat mustajab su'lan, permintaan Al-Quran. Ya, sangat manjur permintaan Al-Quran, sangat mustajab permintaan Al-Quran. Dan di antara yang diminta oleh Al-Quran itu apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang. Fayaqul, Al-Quran berkata, Al-Quran bisa berbicara nanti pada hari kiamat, ya Rabbi, wahai Allah, halli, berikan perhiasan untuknya. Fayulbasu tajal karamah. Maka sahabat Al-Quran ini pun dipakaikan apa? Tajal karamah, yaitu mahkota kemuliaan. Kemudian apa? Thumma yaqul, kemudian Al-Quran masih meminta lagi kepada Allah, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambah lagi ya Allah. Maka apa? Fayulbasu hullatal karamah, maka dipakaikan pakaian kerajaan. Ya, jadi tadi sudah mendapatkan mahkota, sekarang mendapatkan pakaiannya. Berarti dimuliakan tidak? Dimuliakan. Menjadi tamu spesialnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup sampai di sini. Apa? Thumma yaqul ya Rabbi. Kemudian Al-Quran minta lagi kepada Allah, ya Allah, apa? Irda anhu, ridai dia ya Allah, ridai dia ya Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada sahibul Quran ini, Iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanatan. Apa kata apa yang dikatakan kepada sahibul Quran? Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah, wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan untuk setiap ayat akan ditambahkan bagimu satu pahala. Jadi pahalanya berlipat ganda. Dia masuk surga sambil membaca. Dan di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu di surga tergantung dengan ayat yang bisa kamu baca. Di saat dia naik ke surga sambil membaca, ya tentunya menggunakan hafalan, tidak dengan bacaan. Di mana saja dia tidak bisa melanjutkan ayat tersebut, disitulah letak surganya. Berarti kalau dia bisa melanjutkan sampai 30 juz,
Ya, berarti mendapatkan surga yang istimewa. Mendapatkan surga yang tinggi. Ya. Jadi tadi permintaan Al-Qur'an dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dikasih apa? Mahkota. Yang kedua dikasih apa? Pakaian kerajaan. Yang ketiga Al-Qur'an minta apa? Agar diridhai. Inilah yang tadi dimaksudkan ya dari perkataan Imam Asy-Syatibi, yunashidu fi irdaihi li habibihi, memberikan keridhaan kepada kekasihnya. Yaitu diambil dari mana? Dari hadis yang mulia ini, perkataan Al-Qur'an dan permintaan Al-Qur'an, irda anhu, ridhai dia ya Allah. Ya. Kemudian Imam Syatibi juga melanjutkan perkataan beliau, faya ayyuhal qari'u bihi mutamassika mujillan lahu fi kulli halin mubajjala. Wahai segenap pembaca Al-Qur'an yang senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan mengagungkan di setiap kondisi. Hai orang-orang yang sering membaca Al-Qur'an, orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan Al-Qur'an, hai orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Pertama membaca, yang kedua memuliakan, mengagungkan dan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an. Apa kata beliau? Hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Ya, orang tuamu sangat bahagia. Kedua orang tuamu sangat bahagia. Kenapa? Mendapatkan mahkota kemuliaan dan pakaian yang mulia. Jadi kalau seseorang itu selalu mengamalkan Al-Qur'an, bukan cuma dia yang mendapatkan mahkota dan pakaian kerajaan, tapi juga siapa? Kedua orang tuanya. Tapi ingat, jangan hanya memotivasi anak itu untuk menghafal Al-Qur'an saja, tapi selalu motivasi untuk mengamalkan. Ya, motivasi untuk mengamalkan. Nak, kamu percuma kalau kamu menghafal Al-Qur'an tapi kamu tidak amalkan, percuma. Karena dikatakan hafidul Qur'an, dikatakan sahibul Qur'an, dikatakan ahlul Qur'an bagi yang mengamalkannya. Meskipun kamu sudah hafal 30 juz, nak, kamu tidak akan menjadi ahlul Qur'an kalau kamu tidak mengamalkan isi Al-Qur'an. Kenapa orang tuanya juga mendapatkan mahkota dan pakaian kerajaan? Karena orang tuanya ketika di dunia mengajarkan anaknya Al-Qur'an atau membiayai anaknya untuk belajar Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah mengabaikan biaya pendidikan anak. Apabila mendapatkan rezeki, yang pertama kali harus diperhatikan adalah biaya pendidikan anak. Ketika misalnya ya gajian, dapat transferan misalnya, yang pertama kali dibayarkan adalah pendidikan anak. Jangan ditunda-tunda sehingga numpuk hutang dan lain sebagainya. Dikhawatirkan dengan adanya hutang yang menumpuk ini, anaknya tidak mendapatkan keberkahan di dalam talabul ilmi, tidak mendapatkan keberkahan di dalam belajar ilmu agama, belajar di pesantren atau di mana saja. Kenapa? Karena berdosa bagi orang-orang yang memiliki harta namun dia tidak membayar
hutangnya. Zalim, kezaliman yang besar bagi orang-orang yang punya harta tapi tidak mau membayar hutang. Apalagi ini untuk pendidikan anaknya. Maka ini yang pertama kali harus dibayarkan. Ya, bukan yang lainnya. Ini yang pertama kali dibayarkan. Karena kalau biaya ini sudah diambil duluan, akhirnya apa? Nanti saja, sehingga hartanya habis dan tidak mampu membayar pendidikan anaknya. Ini kezaliman, ya. Karena anak kita ini dididik apa? Dididik selalu untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti bapak ibu akan mendapatkan apa? Mendapatkan imbasnya, mendapatkan balasannya. Ya, bapak ibu tidak bisa mengajarkan anak Al-Quran, maka sekolahkan di pesantren, sekolahkan di tempat-tempat Islam, agar dididik selalu untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jika jadi, bapak ibu akan mendapatkan apa? Manfaatnya. Jadi jangan pelit terhadap pendidikan anak. Harus nomor satu. Pengennya dapat mahkota, tapi apa? Tidak mau bayar pendidikan anak. Maka pembayaran pendidikan anak ini harus selalu diutamakan. Kenapa? Karena itu kebahagiaan di dunia dan kelak di akhirat. Jangan ditunda-tunda. Jangan kalau masalah urusan duniawi ya dinomor satukan. Pendidikan anak nanti dulu. Ya, pesantren itu kan orangnya ikhlas-ikhlas misalnya. Orangnya kan ramah-ramah, baik-baik. Jadi nggak apa-apa lah kalau pembayaran ditunda. Zalim nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya harus selalu diutamakan. Karena ini dapat mahkota juga, dapat pakaian kerajaan juga. Ya, masa nggak mau membiayai anak? Masa menunda-nunda seperti itu? Nah, maka inilah ya yang menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan orang yang selalu dekat dengan Al-Quran ketika di dunia. Apa keutamaannya? Al-Quran menemani dia di mana? Di dalam kubur. Al-Quran menjadi syafaat baginya di mana? Di padang mahsyar, seperti yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Al-Quran akan banyak minta kepada Allah untuk sahabatnya ini, ya. Nah, kemudian poin berikutnya adalah, dan inilah ya pembahasan inti dalam tazkiyatun nafs. Apa? Al-Quran merupakan sumber tazkiyatun nufus. Al-Quran merupakan sumber pedoman tazkiyatun nufus. Pedoman yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Maka siapa yang ingin tazkiyatun nufus, ingin membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, maka kembalilah kepada pedoman yang utama, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi sumber utama? Karena Al-Quran ada. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Apa karunianya? Idz ba'atsa fihim rasulan. Allah mengutus seorang rasul apa? Min anfusihim, yang sama dengan mereka, artinya sama-sama manusia. Yatlu alaihim ayatihi. Apa tujuan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan
mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah adalah apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini di antara tujuan Allah mengutus Rasulullah apa? Untuk menyucikan mereka. Untuk mengajarkan kepada mereka hal apa saja yang bisa digunakan untuk tazkiyatun nufus. Maka Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala mengatakan, fa'a'damu ma tazku bihin nafsu Al-Quranul Karim. Sumber yang paling agung untuk tazkiyatun nufus adalah Al-Quran, alladhi huwa kitabut tazkiyah. Al-Quran adalah kitab untuk tazkiyah, kitab untuk tazkiyatun nufus, kitab bagi orang-orang yang ingin tazkiyatun nufus. Bukan tazkiyatun nufus dengan cara baca komik, dengan cara baca berita-berita, ya, dengan cara baca novel, baca-baca yang lainnya, majalah-majalah yang lainnya. Bukan, tapi Al-Quran. Baca Al-Quran, kitabut tazkiyah, merupakan kitab tazkiyah untuk tazkiyatun nufus. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Siapa yang ingin tazkiyatun nufus, nyarinya di mana? Di Al-Quran. Jadi pertama kali misalnya saya banyak dosa, ya saya ingin apa? Ingin membersihkan dosa-dosa ini semuanya. Apa yang pertama kali dia ambil sebagai pedoman? Al-Quran, bukan yang lainnya. Bagaimana caranya? Baca, ikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian poin berikutnya itu tadi adalah poin bahwa Al-Quran merupakan sumber tazkiyatun nufus dan merupakan kitab bagi yang ingin tazkiyatun nufus. Kemudian poin berikutnya adalah Allah menjamin bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, menjamin apa? Tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat, dan tidak akan celaka di dunia dan di akhirat. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an an la yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah menjamin apa? Tidak tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Menjamin untuk siapa? Liman ittaba'al Qur'an, bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Dia membaca Quran, dia fahami, kemudian dia ambil petunjuk dari Al-Quran. Karena yang dia baca itu semuanya full petunjuk. Bahkan surat Al-Fatihah yang kita baca itu full petunjuk. Karena semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas merupakan petunjuk yang harus kita ambil, yang apabila kita mengambilnya, berpegang teguh terhadapnya, tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Karena orang yang mengambil petunjuk dari Quran tidak mungkin melakukan semedi. Orang yang mengambil petunjuk dari Quran tidak mungkin dengan cara bertapa. Orang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran tidak mungkin mengambil ketenangan dengan meminta-minta kepada para wali.
meminta-minta kepada orang yang sudah mati. Tidak mungkin orang yang mengikuti petunjuk dari Al-Quran dia akan lari kepada dukun ketika banyak masalah. Makanya Allah menjamin tidak akan celaka di akhirat dan tidak akan tersesat di dunia. Perkataan siapa tadi? Perkataan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh sahabat Ibnu Abbas, "Famanittaba'a hudaya." Maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Ini janji Allah, ini petunjuk dari Allah. Yang mengikuti petunjuk Al-Quran tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Allah. Ya, Allah. Nah, kemudian poin berikutnya adalah Al-Quran merupakan obat dari segala macam penyakit. Ya, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Contohnya pilek, bisa nggak disembuhkan dengan Al-Quran? Pilek bisa nggak? Pilek disembuhkan dengan Quran. Batuk bisa nggak disembuhkan dengan Al-Quran? Bisa, ya bisa. Dan ini petunjuk dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Dan Al-Qur'an adalah obat dari segala penyakit, segala macam penyakit hati. Ya, segala macam penyakit hati bisa diobati dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an bisa mengobati semuanya. Jadi Al-Quran jangan hanya dianggap apa? Sebagai ruqyah. Ya, sebagai ruqyah saja. Ruqyah untuk siapa? Untuk yang kemasukan jin atau kesurupan jin. Bagi yang tidak kesurupan jin, gak bisa diruqyah. Ini kesalahpahaman. Al-Quran itu bisa meruqyah. Bisa dijadikan untuk ruqyah, meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Itu meruqyah. Membaca Al-Quran itu meruqyah. Meruqyah diri sendiri. Gak perlu capek-capek cari orang untuk meruqyah dirinya, gak perlu. Cukup hanya Allah ya dari Al-Quran yang menjadi syifa. Nah, tadi ayat yang laqad mannallahu 'alal mu'minin ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 164. Kemudian ayat famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa terdapat dalam surat Al-Isra ayat 120, surat Thaha ayat 123. Kemudian ayat yang menjelaskan bahwasannya Al-Quran adalah syifa, adalah obat dari segala-galanya, yaitu surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan syifa, yang merupakan obat, penyembuh, ya, dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Maka sembuh ya dengan membaca Al-Quran. Ruqyah, ya, ruqyah diri sendiri dengan membaca Al-Quran. Jadi ketika sakit bukan malah berhenti membaca Quran. Ketika sakit usahakan tetap membaca Al-Quran, karena itu merupakan syifa. Ya, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tammu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah.
Al-Quran merupakan asy-syifa'ut tam, yaitu penyembuh yang paling sempurna. Penyembuh untuk apa? Untuk seluruh penyakit hati dan penyakit fisik, dan untuk segala penyakit di dunia dan di akhirat. Ya, apa saja yang menjadi penyakit maka bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Baca, fahami dan amalkan. Bukan dengan cara apa? Dibakar kemudian apa? Abunya dimasukkan ke dalam minuman, bukan itu caranya. Tapi baca, fahami, amalkan akan menjadi syifa, akan menjadi penyembuh bagi setiap penyakit yang ada. Ya. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa Al-Quran itu hanya untuk meruqyah orang yang kesurupan saja. Adapun yang tidak kesurupan gak bisa digunakan untuk meruqyah. Padahal ruqyah yang paling afdal adalah meruqyah dengan Al-Quran. Ruqyah diri sendiri dengan membaca Al-Quran, bukan dengan mendengarkan musik, bukan dengan cara bermaksiat, nonton film, bukan. Tapi dengan cara apa? Al-Quran. Membaca Al-Quran itulah penyembuh. Maka karena Al-Quran itu merupakan penyembuh utama dari segala penyakit termasuk penyakit hati, maka Al-Quran menjadi sumber pedoman utama seseorang untuk tazkiyatun nufus. Nah, inilah kaidah yang ketiga, yaitu kaidah di dalam tazkiyatun nufus yang ketiga, yaitu dengan cara Al-Quran, dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Namun dari segi ini semuanya yang paling penting adalah mengamalkan semua isi Al-Quran. Maka orang yang seperti ini akan menjadi sahibul Quran, akan menjadi Al-Quran, dan hatinya akan selalu bersih dari segala macam penyakit. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sebelumnya, silakan. Kalau ada yang bertanya, mungkin ada yang belum difahami dari yang tadi atau ada yang masih rancu. Nah, silakan. Fadhil. Nah, apabila seseorang di dunia sudah hafal Al-Quran 30 juz misalnya, maka jika dia tidak mengamalkan Al-Quran, Allah akan jadikan hafalannya hancur. Ya, dia hanya hafal 30 saja tapi pandai bermaksiat. Berarti kan dia tidak mengamalkan isi Al-Quran. Maka orang ini bukan dikatakan hafidul Quran. Jadi hafidul Quran, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya difahami maknanya apa? Yang hafal Al-Quran. Tapi hafidul Quran adalah yang menjaga Al-Quran. Nah, kalau bermaksiat berarti menjaga Al-Quran apa tidak? Tidak. Ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat, di dalam kubur, Allah akan jadikan ada orang-orang yang lancar di dalam menjawab pertanyaan kubur. Apakah karena dia sudah hafal pertanyaan? Tidak. Karena mengamalkan tadi itu. Termasuk orang-orang yang nanti ya di akhirat dia bisa membacakan Al-Quran, ya, bahkan dia bisa memperdengarkannya untuk malaikat dan sebagainya. Itu karena apa? Dia mengamalkan isi Al-Quran. Tapi kalau dia hanya sekedar hafal 30 juz, akhlaknya petentang-petenteng, akhlaknya buruk sama orang lain, ibadahnya juga hancur-hancuran, maksiat juga jalan terus, maka orang seperti ini Al-Quran tidak mau menjadi teman baginya. Maka yang paling penting adalah mengamalkan semua isi Al-Quran. Nah, seperti itu. Mengamalkan isi Al-Quran itu kan masih umum, apakah bisa diartikan sama dengan takwa? Naam. Orang yang bertakwa dialah ahlul Quran.
Kenapa? Karena takwa adalah membentengi dirinya dari apa? Dari Al-Quran, dari api neraka. Membentengi dirinya dari api neraka. Maka dia apa? Berusaha menghindari kemaksiatan. Makanya ahlul taqwa adalah ahlul Quran. Kenapa? Karena ahlul Quran orang yang bertakwa. Kenapa? Karena banyak perintah takwa di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita katakan takwa saja, itu nanti apa? Nanti tidak masuk kepada yang lainnya. Maka kita katakan mengamalkan. Nah, termasuk yang diamalkan adalah takwa. Termasuk yang diamalkan adalah iman. Jadi takwa, iman, dan amalan-amalan yang lainnya merupakan bukti mengamalkan Al-Quran. Seperti itu. Jadi kesemuanya. Jadi kalau cuma dikatakan takwa saja, nanti mereka menganggapnya berarti yang hafidul Quran, hafidul Quran berarti tidak termasuk. Tapi hafidul Quran yang mengamalkan isi Al-Quran, dialah orang yang bertakwa. Jadi kalau dikatakan takwa saja kurang mencakup semuanya. Tapi mengamalkan. Jadi semua. Karena yang di dalam Quran bukan cuma takwa, tapi banyak. Termasuk apa? Termasuk bermuamalah kepada orang lain. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Contohnya ada orang yang rajin ibadah, tapi apa? Dia juga rajin nyumbang untuk kemaksiatan. Maka dia tidak termasuk apa? Ahlul Quran, seperti itu. Dan dia tidak termasuk ahlul takwa. Jadi memang takwa masuk ke dalam pengamalan tersebut, tapi pengamalan di sini apa? Mencakup semua yang ada dalam Quran, baik itu yang dilarang maupun yang diperintahkan, semuanya apa? Dia amalkan. Dan mengamalkan bukan hanya mengerjakan, tapi meninggalkan. Itu yang dimaksudkan dengan apa? Mengamalkan. Karena masuk di dalamnya mengerjakan dan meninggalkan. Banyak orang yang mengerjakan, tapi mereka apa? Lupa meninggalkan kemaksiatan. Banyak orang yang meninggalkan kemaksiatan saja, tapi lupa untuk memperbanyak ibadah. Maka inilah yang dimaksudkan dengan amalan, mengamalkan dan meninggalkan. Seperti itu. Nah, tips sudah bel, kita sampai sini dulu. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.